Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan mata kuliah psikologi umum. Dan saya adalah pengampu mata kuliah psikologi umum ini. Perkenalkan, nama saya Zunazul Hakim, magister psikologi psikolog. Saya adalah dosen kalian di kelas ini. Ya, biasanya di pertemuan pertama seperti ini itu tidak langsung penyampaian materi, tapi kita berkenalan terlebih dahulu. Utamanya saya memperkenalkan diri karena untuk bisa mengenali kalian semua itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat. Saya kira nanti secara proses kita bisa saling berkenalan, atau saya bisa mengenali kalian satu persatu misalnya. Nah, Jadi saya akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan mahasiswa ketika perkenalan di dalam kelas. Yang pertama adalah riwayat pendidikan. Saya menyelesaikan pendidikan strata 1 saya di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang. Saya masuk tahun 2004 dan lulus tahun 2009. Jadi 5 tahun saya lulus. Kalau kalian pengen lulus berapa tahun? Pasti kalian tidak ingin lulus lebih lama dari saya, atau bahkan sama dengan saya pun kalian tidak ingin, kan? Oke, itu tidak masalah. Jadi memang semakin cepat semakin bagus, asalkan kalian secara lengkap bisa menyerap ilmu di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Nah, itu yang tentu tidak boleh dilupakan, ya. Ya, setelah lulus dari program Strata 1, saya kemudian melanjutkan di program Magister Profesi Psikolog bidang pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya masuk tahun 2010, kemudian lulus tahun 2013, dan setelah lulus dari UGM, saya mendaftar di STAIN Tulungagung. Pada waktu itu masih STAIN, bukan UIN seperti sekarang, ya. Masih IAIN, ya. Insya Allah tahun ini semoga kita berdoa, semoga menjadi UIN. Ya, tahun 2014 saya diterima di IAIN Tulungagung. Kemudian saya mengajar mata kuliah psikologi umum dan psikologi pendidikan. Biasanya seperti itu setiap semesternya. Walaupun kemudian ada mata kuliah lain yang juga pernah saya ampu. Di antaranya seperti mata kuliah statistika saya pernah mengampu, mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini saya juga pernah mengampu, dan itu semua masih terkait dengan minat akademik saya. Nah, biasanya hal lain yang ditanyakan kepada saya adalah berkaitan dengan asal. Oke, ada yang bisa nebak? Mungkin kalian bisa menebak dari logat saya. Saya logatnya Jawa sekali, kan? Tapi kalau dari nama tentu saya tidak tahu ada suku di Indonesia yang namanya khas seperti saya. Yang jelas saya bukan orang Arab, saya orang Jawa, tapi saya lahir dan besar di Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung. Ada yang dari Lampung di sini? Hal lain yang biasanya ditanyakan mahasiswa ketika perkenalan adalah alamat rumah, di mana saya tinggal. Ya, saya saat ini tinggalnya di Kota Kediri, dan saya setiap hari pulang pergi dari Kota Kediri ke Tulungagung untuk ngantor. Kemudian di mana saya berkantor? Saya berkantor di kantor lembaga penjaminan mutu di gedung lantai 2. Lantai 2 gedung sebelah barat dari lapangan voli. Kalau kalian ke kampus, kalian tahu kan ada lapangan voli berjejer 2, itu sebelah baratnya itu ada gedung 2 lantai. Nah, saya berkantor di lantai 2-nya. Di sanalah kantor lembaga penjaminan mutu. Kalau kalian ingin mencari saya atau ada keperluan dengan saya yang harus bertemu dengan saya, itu kalian bisa mencari saya di sana. Oh ya, jika kalian ingin bertemu dengan saya atau menemui saya, tentu harus janjian terlebih dahulu. Kalian bisa menghubungi saya melalui kontak saya yang ada di grup. Di grup kelas itu ada nomor kontak saya yang bisa dihubungi. Dihubunginya tentu dengan teks WhatsApp, ya, jangan telepon, karena saya tidak akan mengangkat telepon dari
nomor yang tidak kenal, ataupun juga dari mahasiswa. Oh iya, saya juga tidak menerima konsultasi secara langsung di rumah. Jadi karena rumah saya jauh, saya memposisikan rumah itu sebagai tempat istirahat. Jadi kalian tidak usah ke rumah saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang proses perkuliahan kita. Jadi karena ini masih masa pandemi, jadi kita kuliah menggunakan aplikasi e-learning secara daring. Nah, nanti setiap minggu saya usahakan akan memberikan materi kepada kalian, baik itu berupa materi PDF, materi hardnya begitu, ataupun juga materi video penjelasan saya berkaitan dengan topik yang dibahas di minggu tersebut. Begitu. Jadi nanti akan ada penjelasan yang secara berkala akan saya berikan kepada kalian berkaitan dengan topik yang kita bahas. Tentu saja akan ada beberapa tes atau kuis atau tugas yang juga terkait dengan materi yang dibahas. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Di aplikasi e-learning kalian akan bisa mendapati adanya RPS. Nah, silahkan kalian download lalu kalian pelajari. Itu adalah rencana perkuliahan selama 1 semester ke depan dengan saya, dan di sana juga ada berkaitan dengan kontrak perkuliahan untuk nilai. Nah, persentase nilai yang saya pakai itu seperti yang ada di dalam RPS tersebut, yaitu 30% untuk tugas dan kehadiran, dan UTS maupun UAS itu saya bagi persentasenya sama 35%. Kenapa? Karena yang menjadi materi yang diujikan ketika UTS itu adalah materi sebelum UTS, sedangkan materi setelah UTS itu akan diujikan di UAS, ujian akhir semester, seperti itu. Jadi proses persentase pembagiannya demikian itu. Jadi usahakan kalian benar-benar memahami materinya, menguasai materinya sehingga kalian bisa lulus dengan nilai yang sangat baik di perkuliahan ini. Setiap kali kalian masuk ke aplikasi e-learning di setiap minggunya, pastikan kalian masuk itu di hari sesuai dengan jadwalnya. Dan memang di dalam jadwal perkuliahan itu disebutkan jamnya ya, tapi saya sendiri tidak mematok sesuai jam itu. Saya memberi kelonggaran kepada kalian, kapanpun di hari itu kalian bisa mengakses aplikasi e-learning dan kalian bisa mengisi absen di hari itu. Sehingga pastikan kalian masuk di kelas perkuliahan di aplikasi e-learning di hari yang sesuai dengan jadwal kuliah. Lalu kalian isi absen, melihat video penjelasannya, mengerjakan tugasnya kalau ada tugas, mendownload materinya dan mempelajarinya. Ya, sesimpel itu. Kira-kira apa lagi ya yang harus saya terangkan kepada kalian? Saya kira mungkin cukup dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan jelas. Dan misalnya ada pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komentar yang ada di bawah video ini kalau kalian membuka video ini secara langsung dari YouTube. Tapi kalian juga bisa bertanya melalui grup WhatsApp yang kita sudah ada di dalamnya. Saya kira seperti itu. Oh iya, kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa bertanya kapan saja melalui grup WhatsApp. Dari grup WhatsApp ya, jadi jangan japri. Kenapa? Karena kalau melalui grup WhatsApp itu nanti informasi yang saya sampaikan itu bisa diketahui langsung oleh semua anggota kelas. Saya kira seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan apabila kalian ingin mendapatkan video ini dengan kualitas atau kapasitas yang lebih kecil, kalian bisa download menggunakan aplikasi YouTube Go. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.